يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. Di saya nih Ruslan dari cabang Majalaya. Umur saya 66 tahun, sudah ansor. Ya sekarang ada amanah menjadi Diafat PB. Berawal dari idenya program kerjanya Ansarullah. Jadi ansor-ansor yang berkecimpung di pertanian, supaya bisa meningkatkan pendapatan, naikkan juga di candah gitu ya, dan segala macam. Jadi di sini ada tanah punya Pak Didin dan juga punya Pak Dr. Deden 40 tumbak. Sebetulnya ini bukan wajar ya, karena ini sebetulnya di atas bukit gitu. Jadi air itu disedot dari sungai yang ada. Dibikinlah beberapa kolam terpal, di 22 kolam terpal gitu ya. Jadi intinya awalnya sih di situ ya. Ya, tapi belum sukses, belum banyak berhasil, tapi gambaran untuk sukses ada gitu. Jadi di sini awal itu mau pendederan ikan lele ya, ngawinkan satu jantan dengan 3 betina. Jadi akhirnya dapatlah puluhan ribu lele sangkuriang ya kan. Sangkuriang dan lain-lain. Dan kemudian terus juga di sini ada juga gurame, ada nila gitu ya. Itu yang mudah aja bagi mereka gitu ya. Meskipun di sini ada di domba juga gitu ya. Jadi awalnya sih ya kan menjanjikan tuh. Jadi peminat lele di mana-mana terutama ya. Itu kan pecel lele terus lagi di YouTube banyak juga yang mencari lah gitu ya. Itu dan lele ini mudah kelihatannya gitu ya, tapi sebetulnya ada keahlian tertentu karena tingkat kematian bisa besar kalau memang sembarangan ya kan gitu. Jadi berawal dari situ. Sekarang juga sebetulnya permintaan lele itu sebetulnya kayaknya itu belum bisa terpenuhi oleh kita juga kan, ada yang di situ permintaan harganya, tapi harganya memang jatuh gitu kan, tidak kalah lah gitu ya dengan ongkos pembelian pakan gitu ya. Nah itu barangkali yang berpikir kita harus banyak kreatif lah sehingga cari pakan alternatif segala macam itu Pak. Jadi kalau di sini ya Pak ya memang kembali itu ke alam ya. Jadi pertama air ini kan, air itu sebenarnya bukan air bagus. Jadi air dari resapan gitu ya, dari sungai yang sudah campur aduk dari mana-mana. Jadi kalau tidak disaring itu membuat jadi banyak parasit ya, mungkin mati. Nah, terus kedua memang tingkat kematian. Kematian itu karena memang kita kan sederhana nih. Kolam harusnya di atasnya itu ada yupi ya. Jadi bayi ikan itu tidak langsung menerima air hujan gitu. Ya kan? Nah, kita juga belum ini, tapi mungkin tingkat kematian itu di atas 60% sini sebetulnya. Ya kan? Cuman karena dikasih oleh Allah SWT ya. Jadi bayinya biar seberapa juga itu rezeki dari kita, dari Allah SWT ya kan, masih ada sisanya buat kita itu. Jadi mempelajari dari tadi ya, kalau hanya budidaya lele ya, yang itu, jadi itu lele ini tidak dibesarkan akhirnya. Jadi hampir udah ukuran 56 cm atau 45 dijual gitu kan. Tapi di sini harganya rendah, satu gelas istimnya 1 gelas bisa 12.000 gitu kan. Jadi masih tidak nutup tapi bisa berputar gitu ya itu. Terus nah karena itu
kan harus hidup nih petani ya kan. Jadi kita berpikir sudah pakai rencana itu budidaya ikan gurame. Kita beli itu dari Banjar 2 paket tuh 5 juta. Dua jantan terus 8 betina. Nah di sini belum berhasil, bertelur sudah, terus netes sedikit sudah, tapi mati semuanya. Nah padahal kalau cita-cita awal tuh dari situlah keberhasilan sebetulnya. Harga gurame itu kan 2 ini aja tuh bisa 3.000 4.000. Kita aja kemarin itu mau beli 4.000-an tuh untuk dibesarkan itu. Terus yang kedua, tapi insya Allah ini mungkin kita ngursuskan lagi si petani ini ke Banjar. Nah, berikutnya akan berhasil lah gitu ya. Itu yang kedua memang membesarkan gurame. Karena gurame itu memang idola lah gitu ya. Dibesarkan itu 1,5 kilo tuh hampir 3/4 tuh sudah 60.000 rupiah tuh satu. Nah sekarang di sini kita sudah dengan Pak Dokter Deden melihara 1.200 di sini, 1.200 bibit lele gurame. Ya, mudah-mudahan mohon doa aja. Jadi nanti petani si Pak Didin ini bisa panen 6 bulan 7 bulan bisa adalah gitu ya. Tapi itu 6 bulan 7 bulan ya. Yang ketiga nih kalau nila sih sebetulnya nggak susah karena dia beranak sendiri. Ini sudah juga nih jadi tidak perlu dikawinkan, kawin sendiri jadi sendiri. Untuk tahun kedua itu kita lele ini bisa jadi besar, bisa ratusan kilo lah gitu ya. Karena kan tadi itu sekali beranak kan bisa 25.000 gitu kan. Kalau hidup 50% sudah ada kan, udah 10.000 lebih sebelumnya. 10.000 kalau itu bisa ton bisa kintal sebetulnya. Menarik sebetulnya ya. Jadi kita juga menghimbau kepada petani-petani jemaat lah ya, atau siapa aja petaninya, kalau digeluti dengan betul sebetulnya ya. Tapi nanti mungkin kuncinya ya harus ada motornya lah gitu ya kan. Gitu. Jadi satu pakan, satu kedua motor. Maksudnya motor teh si penggerak gitu ya. Jadi memang ketika dihantam jangan langsung jatuh ya, bangun lagi. Jadi yang saya memang rasakan ya. Jadi kita kan hampir 2 tahun ini nih. Setahun pertama kita jatuh karena tadi itu kan banjir ya kan, plus banyak kematian. Nah, saya mempelajari dari situ sebetulnya kita kalau mau membantu petani lah, contohnya seperti di sini ya, itu memang harus full gitu ya. Dan kalau kunci di sini di ikan ini sebetulnya dipakan Pak sebetulnya. Di samping kita sudah berhasil misalkan membuat tingkat kematiannya sedikit, berarti dipakan sekarang. Karena pakan pabrikan itu sekarang harganya kan 14 ribuan. Yang merah 781-2 itu sudah 14 ribu. Kalau harga dijual 16 ribu, itu kan nggak ada apa-apanya ya kan per kilo itu. Nah sekarang kita sudah alhamdulillah nih dari YouTube, dari teman-teman ya, itu belajar pakan alternatif dari lalat BSF ya, Black Soldier Fly gitu ya. Ya itu udah berhasil, kita ada ininya. Jadi kita akan mencari tepung ikan tuh sulit Pak, berebut dengan tukang terasi, dengan pokoknya habis lah kita. Jadi terus kita dengan telur maggot, telur BSF jadi tepung maggot ya. Terus kita jadikan tepung, jadi dicampur dengan dedak, jadilah pakan alternatif itu. Yang jatuhnya itu hanya di antara 6.000 5.000 lah gitu ya kan. Tuh kan bisa ini masih uji coba ini, tapi kelihatannya bagus saja. Kalau saya sih 2 aja itu. Jadi
pertama memang jadi si petaninya sendiri memang harus mau belajar dan jangan putus asaan. Terus yang kedua yang supportnya, jadi motornya ya, orangnya, jadi betul-betul terus mencari kesana kemari dukungan. Misalkan saya sendiri kan sebetulnya di sini di Majalaya kan tidak punya apa-apa, tapi ada Pak Gani dari Kabupu, ada Pak Gunawan dari Sadar, ada Pak Deden dari itu digabung, akhirnya berbentuklah seperti ini ya, kolam ikan Cisapi ini.